Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibahas hubungan Indonesia dengan Asia Tenggara dan juga India. Van Leer dan Wolters menyatakan bahwa hubungan dagang Indonesia dengan India itu terjalin lebih dahulu daripada dengan Cina. Nah, sementara para sarjana barat selalu menyoroti hubungan perdagangan antara Indonesia, Cina dan India. Jadi Indonesia berada pada kedudukan di antara dua superpower ya, di Asia Selatan maupun di Asia Timur. Nah, para pelaut Asia Tenggara, ya, khususnya dari Indonesia ini memang mempunyai kemampuan melayari samudra yang luas. Jadi seperti puluhan wanita Indonesia yang menyeberang sampai ke Madagaskar, semuanya perempuan, yang kemudian saya duga mereka adalah orang-orang yang berasal dari Minangkabau, karena nanti di Madagaskar mereka melestarikan tradisi matrilineal seperti yang terjadi pada masyarakat Minang. Nah, kemudian juga terjadi penyebaran perahu bercadik yang meliputi Austronesia sampai ke Hawaii Timur dan Madagaskar di barat. Nah, kemudian juga terjadi penyebaran bentuk budaya yang sesuai dengan hasil penelitian bahasa. Nah, yang menarik kita melihat bahwa kitab Periplos yang menerangkan bahwa kapal-kapal Polandia ini bertolak ke Krise. Ya, jadi Krise itu Sumatera, kemudian Polandia adalah sama dengan Kunlun. Jadi sebutan bangsa-bangsa Asia Tenggara menurut berita Cina. Jadi kapal-kapal Polandia itu maksudnya sama dengan kapal-kapal Kunlun. Jadi sudah menyeberangi Samudra Hindia dan juga sudah sampai ke India. Jadi berita itu pun kemudian ditulis oleh para ahli geografi yang ada di Iskandaria. Nah, sehingga kemudian mereka mempunyai semacam buku panduan untuk melayari kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu bukti adanya hubungan Indonesia dengan India, maka kalau kita mencermati kitab Jataka yang berisi kisah-kisah Sang Buddha, ternyata kitab itu telah menyebut suatu nama atau toponim, yaitu Suwarnabhumi. Jadi Suwarnabhumi menurut kitab Jataka adalah negeri yang memerlukan perjalanan yang penuh bahaya untuk mencapainya, karena memang harus melayari paling tidak Teluk Benggala, kemudian ke Semenanjung Melayu, kemudian sampai ke laut katakanlah Cina Selatan, dan kemudian sampai ke Jawa. Jadi Suwarnabhumi itu sudah dikenal oleh orang India
pada masa awal-awal abad Masehi. Bahkan mungkin sebelum Masehi sudah dikenal. Jadi yang disebut dengan Suwarna Bumi berarti adalah negeri atau pulau emas ya. Jadi kadang-kadang Suwarna Bumi disebut juga Suwarna Dwipa. Nah, kemudian kitab Ramayana yang ditulis di India, ternyata kitab itu menyebut suatu tempat yang disebut Yawadvipa, Jawadvipa, Pulau Jawa. Jadi di dalam Ramayana disebutkan bahwa tentara Kera yang bertugas mencari Sita di negeri-negeri sebelah timur telah memeriksa Yawadvipa yang dihias oleh 7 kerajaan. Jadi Yawadvipa adalah pulau emas ya, dan juga pulau perak, sebagaimana juga Ramayana juga menyebut Suwarna Bumi. Jadi rupanya toponim Jawa, toponim Sumatera itu sudah dikenal oleh orang-orang India sebelum Masehi. Nah, kemudian juga ada kitab Mahani Desa. Jadi kitab Mahani Desa ini adalah kitab yang memuat keterangan geografis ya, mengenai beberapa tempat di timur jauh. Ya, maksudnya di Asia Tenggara dan juga di Asia Timur. Nah, di situ menunjukkan perbendaharaan pengetahuan di India tentang tempat-tempat pada abad ke-3 Masehi. Jadi kita pun bisa membandingkan sumber-sumber berita Cina yang menyebut tempat-tempat di Asia Tenggara secara berurutan ya, itu juga dilakukan oleh berita dari Kekaisaran Cina. Nah, kemudian ada kitab tadi, kembali ke kitab Periplus des Erythrastalasis. Itu buku pedoman berlayar di lautan Erythrasa. Jadi yang disebut dengan Erythrasa adalah Samudra Hindia. Jadi kitab Periplus ini kitab yang ditulis pada awal tarikh Masehi oleh nakoda bangsa Yunani Mesir yang biasa melakukan pelayaran Asia Barat dan India. Jadi keterangan mengenai daerah-daerah di sebelah timur itu menurut mereka sangat samar-samar, sehingga penulis tampaknya belum pernah ya berlayar ke sana, tetapi mendapatkan keterangan dari para pedagang atau pelaut yang ditemuinya di India Selatan. Nah, kemudian ada lagi kitab Geographica Hypogesis. Nah, kitab ini merupakan kitab petunjuk membuat peta yang disusun oleh orang Yunani di Iskandaria, yaitu Claudius Ptolemeus ya, abad kedua Masehi. Nah, di dalam kitab Geographica Hypogesis itu ditemukan toponim Argyre Kora. Jadi Argyre Kora itu maksudnya negeri perak. Kemudian juga ada Chryse Kora, negeri emas. Atau ada Chryse Chersonesos atau semenanjung emas. Kemudian juga disebut pula nama Yabadiu yang artinya adalah Pulau Jele atau Pulau Jewawut. Nah, Yabadiu ini adalah nama
ucapan dari dalam bahasa Yunani, ya Badio itu sebenarnya merupakan bacaan sama dengan Yawa Dwipa dalam bahasa Sanskerta. Jadi Yawa Dwipa atau Yavadio. Yavadio itu menurut bahasa Prakerta. Nah, sedangkan Yepoti adalah ucapan dari berita Kekaisaran Cina. Jadi dari kata Yawadipa atau Yabadio itu dibaca Yabadio menurut lidah Yunani, kemudian menurut lidah Cina adalah Yepoti. Ya, jadi Yawadio itu menurut ucapan bahasa Prakerta, sedangkan Yawadipa dari bahasa Sanskerta. Jadi kata Dio itu dari kata Diwu, bahasa Prakerta, atau bahasa Dwipa, bahasa Sanskerta. Jadi Yawadio, Yawadwipa, kemudian dibaca Yabadio dalam bahasa Yunani, dan Yepoti dalam ucapan berita Cina itu. Nah, kemudian Van Leer. Jadi Van Leer itu mengatakan bahwa barang-barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional adalah barang-barang yang bernilai tinggi, yang meliputi logam mulia, perhiasan, berbagai jenis tenunan, barang-barang pecah belah, dan bahan-bahan baku untuk berbagai kerajinan. Jadi Indonesia berdagang dengan India sudah dimulai awal-awal abad sebelum Masehi. Nah, kemudian dalam Ragum Wamsa. Jadi Ragum Wamsa ini adalah merupakan kitab karangan Kalidasa yang hidup 400 Masehi. Di sana disebut adanya lavangga, itu cengkeh yang berasal dari Dwipantara. Jadi yang dimaksud Dwipantara adalah sama dengan Nusantara, ya, artinya Indonesia. Jadi dalam Ragum Wamsa itu ada penyebutan suatu produk tanaman cengkeh yang mereka kenal berasal dari Dwipantara. Nah, kemudian dengan Hunan dan Champa, jadi bergeser ke arah timur, memang ada utusan Hunan dan Champa yang datang ke negeri Cina, ya, yang pada waktu itu sudah pada masa dinasti Wu antara 226 sampai 231 Masehi. Nah, Funan ini dianggap cukup penting kedudukannya di mata pemerintahan Wu. Nah, kemudian Wu mengirimkan 2 orang istana, yaitu Chiu Ying dan Kang Tai. Jadi sudah ada perdagangan antara Asia Tenggara dengan India, nah kemudian ke Cina. Nah, kemudian Fasien, ya. Jadi Fasien ini seorang Cina yang merupakan yang melakukan perjalanan dari Sri Lanka menuju ke Cina melalui laut
Jadi kalau orang-orang Cina zaman dulu berdagang menggunakan jalur sutra, jadi melalui darat. Nah, kalau yang melalui laut ini dari Cina, Indonesia, kemudian ke India. Nah, Wahyan ini adalah seorang yang melakukan perjalanan dari Sri Lanka yang bertolak pada tahun 413, ya, ia menempuh perjalanannya ke Cina melalui laut, ya. Pada bulan Mei ia bertolak dari Yepudi, Yepudi berarti Jawa, kemudian ke Cina. Jadi Yepudi itu diartikan Jawa Dwipa. Jadi Yepudi ini kelihatannya bacaan Yabadio dalam bahasa Prakerta, yang kemudian oleh orang Cina dibaca Yepudi. Nah, pelayaran langsung dari Cina ke Indonesia sudah lazim ya pada abad ke-5. Ini pelayaran yang tertua kelihatannya antara Cina dan Indonesia. Nah, kemudian ada tokoh Gunawarman. Jadi Gunawarman ini melakukan pelayaran langsung dari Indonesia ke Cina. Nah, Gunawarman ini bertolak dari Sepo. Jadi Sepo itu nama lain Jawa. Jadi nahkoda ini rupanya merencanakan untuk singgah ke kerajaan kecil, tetapi karena angin baik sehingga diputuskan untuk berlayar langsung ke Cina. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.